Yoi, episode 1 Bual Bola, bualin Euro bareng teman-teman. Asik gak? Atau cari tagline baru? Bareng teman-teman, siapa yang mau jadi temen lu? Bersama gue, Dimas Waraditya sebagai moderator. Kita bakalan 3,5 jam ke depan ngomongin ngomongin Euro 2024. Ya kalau nggak sampai 3,5 jam, paling 2 jam lah ya. Karena banyak banget yang perlu kita bahas dari gelaran Euro 2024 ini. Makanya udah ada orang-orang kompeten juga yang bakal nemanin gue beberapa jam ke depan buat ngomongin Euro. Ada Harbil, top skor Liga mana sih, Bil? Top skor doang. Tapi emang asli sih, setiap main fun football sama Harbil nih placing-placingnya emang gila. Ngeri. Penempatan bola ke gawangnya itu loh. Terus ada Ijul Syatria, penjaga Tribun, tribunnews.com atau Tribun Jabar. Apa? Yang jelas ini football entusias juga nih Ijul nih. Selain doyan main fun football, dia juga doyan main FM. IEFC juga sharing akun sama gua. Gak usah sampai sana dong. Gak usah sampai sana. Terakhir ada kitman-nya CNN, pengalaman banget sama sepak bola media, Aulia Bintang Pratama ya. Selamat malam lah teman-teman semuanya. Makasih udah meluangkan waktunya untuk hadir. Selamat datang di acara ini. Iya, menyalurkan hobi hasrat. Yes. Menyalurkan hasrat yang tertahan tentang sepak bola. Selama ini mungkin kita kekurangan penyaluran lah. Jadi semua yang pengen kita omongin soal Euro ini malah tertahan di kepala. Akhirnya kita bikin bola ini, ya kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Ini saking resah. Keresahannya kenapa? Yang gua rasain tuh gini, Jo, Biu dan Bintang. Sepakat nggak sama gue kalau gue bilang? Nggak bisa gitu. Belum dong. Oh ya, sorry. Sepakat tapi susah tapi. Setuju nggak kalau gue bilang Euro 2024 bapuk, men? Dari Ijul dulu. Menurut lu gimana? Bapuk dari sisi apa? Maksudnya membosankan secara gameplay, membosankan, under expectation. Pokoknya ya Euro terakhir atau overall aja? Overall aja. Overall berarti patokannya dari fase grup ya? Betul, pasti dong. Dari fase grup. Menurut gue biasa aja sih, nggak under expectation tapi juga nggak yang want to remember gitu fase grup di Euro 2024 ini. Paling beberapa match aja yang ini kok cuman ada beberapa match yang menggambarkan Euro ini turnamen besar gitu, yang semua pertandingannya seru gitu, kayak Turki sama Georgia itu kan. Mantap tuh. 3 yang golnya luar biasa semua itu. Iya. Turki Georgia sama terakhir tuh yang membuat Belanda akhirnya finish peringkat 3, Belanda sama Austria. Itu match-match yang kayak gitu seharusnya menurut gue ya akan lebih oke kalau setiap pertandingan tuh intensitasnya kayak gitu. Tapi ternyata lo lihat kayak di grupnya Inggris kayak gitu mainnya, terus bahkan Belgia yang di kayak ya selalu diunggulkan lah di setiap turnamen besar, ternyata kayak gitu. Prancis juga tidak semenakutkan itu dengan Mbappe dan Kante yang balik lagi. Ya, jadi cuma cetak 2 gol dan 0 gol open play. Ya. Luar biasa banget di Prancis sama. Menurut gue gitu, biasa aja. Belum membuat wah, nih Euro sayang banget nih orang-orang yang kemarin nggak nonton, nggak nyampe kayak gitu sih. Oh, belum nyampe kayak gitu ya. Kalau mungkin Harbi ada pendapat lain nggak, Biu?
katakanlah kita bandingkan dengan 2 edisi sebelumnya, Beo. Menurut lu Euro tahun ini seperti apa? Ini memang kecenderungan di fase grup itu seperti itu ya. Kayaknya emang Bisa diawasin nggak sih itu apaan, Beo? Sedotan. Itu mikrofon. Itu mikrofon. Sorry. Oke, lanjut, Beo. masa gue harus ngomong Dari samping. Gak mesti dari samping sih, Beo. Ya, lanjut aja kayak tadi. nih pas posisi. Ya, emang kecenderungannya setiap Euro maupun Piala Dunia atau Copa mungkin ya, di fase grup itu nggak pernah menarik karena nggak tahu gue kenapa gue ngelihatnya itu memang permainan semenakutkan apapun timnya yang komposisinya udah kaya lah, misalnya Inggris lah kita bilang ya, sampai akhir grup juga nggak pernah menarik mainnya. Itu karena memang gue rasa emang fase awal itu kayak ada fase-fase secara mental tuh para pemain memang belum switch on dengan kondisi turnamen apa. Mereka kan habis gila-gilaan main di liga ya. Jadi fase grup itu memang selalu seperti itu umumnya yang gue lihat. Tapi juga kalau misalnya dilihat dilihat bapuk dan boring, ya memang iya lebih boring gue rasa dibanding sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya tadi gue bilang juga udah boring, jadi maksudnya pemain-pemain bintang yang udah kita harapkan mainnya cakep gitu juga kagak juga waktu fase grup. Sering kayak gitu. Pas yang gue bilang boring itu karena memang secara sepak bola juga udah berevolusi jadi kayak permainan yang sangat fisikal gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis skill gitu juga nggak pernah keluar karena orang juga begitu dapat bola langsung ketempel sama pemain tengah sama defender gitu. Jadi buat para pemain untuk bisa show off juga nggak banyak juga. Ada beberapa ini doang sih, beberapa cuplikan kayak Memphis Depay, gue cek cakep gitu ya. Cuma kayak gitu langka banget di sepak bola sekarang. Dan memang kalau gue lihat proses golnya gitu ya, jarak antara bola itu nggak pernah jauh banget dari hadangan kiper atau hadangan pemain bertahan. Jadi jarak bola yang lewat itu selalu tipis gitu. Itu artinya berarti kalau misalnya bola itu geser ke kiri 1 cm ke kiri dikit udah keblok tuh bola. Jadi memang ketika orang dapat bola peluangnya juga udah ketutup banget. Jadi ini juga gue heran gitu ya, aspek bertahan atau menyerang tuh udah seimbang gitu. Jadi kayak misalnya untuk menyerang tim kayak Jerman gitu lah, Jerman bisa menang 5-1 itu kan ada faktor kartu merah juga, jadi udah faktor nggak seimbang. Mungkin itu sih, jadi lebih ke faktor fisik pemain yang udah kuat banget sampai para pemain yang nyerang itu tertutup karena memang defendernya juga bisa ngikutin partner. Iya. Sepakat sih gue. Kalau melihat mungkin kita tarik sedekade terakhir lah ya ke belakang, itu memang tren gameplay atau taktikal sepak bola dari 2010 bahkan kan dimulai kelihatan pragmatis, gol tidak terlalu banyak di event-event besar termasuk World Cup dan Euro. Kebawa sampai sekarang di mana kayak Harvey bilang tadi, pertahanan dan penyerangan tuh menjadi lebih seimbang gitu. Gol itu mungkin yang bikin gol sulit tercipta ya. Setuju nggak Bintang? Inggris loh Tang, ternyata lawak dari sisi hasil ya. Dari sisi hasil ya. Ya sebenarnya nggak dari sisi hasil sih. Kalau gue subjektif, gue mungkin bisa salah, tapi gue melihat dari sisi permainan pun lawak Tang. Apakah emang Southgate Ball ini sampah Tang? Sebagai pendukung Inggris lo lihatnya gimana? Gue sebagai entah kenapa gue juga nggak tahu ya sejak kapan gue ngefans Inggris, cuman setiap turnamen besar itu gue selalu ngefans Inggris tuh, walaupun kita semua tahu ya nggak pernah main bagus juga gitu Inggris di setiap turnamen, mulai dari mungkin pertama kali gue ikutin Piala Dunia 2002, 2006, 2010, 2014. 2018, kemarin 2022 juga bapuk, Euro juga sama gitu kan. Yang paling inget mungkin pas 2000 berapa ya? Ya mungkin tahun terakhir ya pas mereka masuk final tapi ternyata nggak juara juga gitu.
apa namanya, Inggris mungkin kalau bicara bukan Inggris doang, kalau gue ngelihatnya kayak Prancis pun mungkin mirip ya. Mungkin mereka ketolong karena ada Mbappe. Kalau bicara ada Mbappe, di Inggris juga ada Jude Bellingham gitu. Mereka dua tim yang secara kualitas pemain semuanya bagus, cuman punya pelatih yang kayaknya nggak bisa mengeluarkan kemampuan para pemainnya gitu. Atau mungkin kalau dari sisi Prancis gitu kita bilang Didier Deschamps gitu ya, mungkin dia udah motivasinya udah turun, dia udah juara dunia, dia juga hampir berturut-turut juara dunia, terus makanya pas Euro kayaknya mungkin dia tidak, motivasinya sudah menurun gitu ya. Terus sementara Inggris, mendengar komentar Southgate yang bilang dia kehilangan Calvin Phillips yang dimana dia di klubnya pun ya Allah, gue bukan karena gue fans MU juga gitu ya, dia di City juga kelihatan, terus pas pindah ke West Ham juga nggak kelihatan gitu. Bisa-bisanya dia mengatakan dia kehilangan Calvin Phillips di mana sementara di timnas Inggris ada Declan Rice, ada Kobbie Mainoo, ada Cole Palmer, ada Jude Bellingham juga gitu. Dia masih bisa bilang-bilang dia kehilangan Calvin Phillips gitu. Yang dia miskin, yang cocok buat dibilang miskin taktik, yang mungkin Southgate itu bukan Ancelotti. Kan banyak yang bilang miskin taktik ya kan. Kata salah satu pandit terkenal di Indonesia itu yang miskin taktik katanya Ancelotti, tapi kalau gue ngeliat Southgate lebih miskin taktik dibandingkan Ancelotti gitu. Golden eranya Inggris dari ya bisa dibilang sana juga ikut termasuk golden eranya Inggris ya, setelah yang zaman Beckham, Scholes, 2006, Lampard ya 2006 ya. Mungkin sekarang juga itu kan golden era juga ya, cuman nggak kayaknya sih udah dapat grup yang enak, nanti di 16 besar juga dapat bracket yang enak, tapi kayaknya nggak ada jaminan juga Inggris bakal masuk final itu dengan bracket yang enak itu juga. Gitu sih kalau ngomongin Inggris ya. Kalau kita lihat Portugal di tahun 2018 kan mungkin di pertandingan di knockout 16. Oh ya, sorry, 16. Di fase knockout kan memang tidak istimewa ya. Tapi setuju kan kalau gue bilang di saat itu Portugal menunjukkan grafik peningkatan dari pertandingan ke pertandingan. Sementara Inggris, Prancis bahkan, gue nggak melihat itu, men. Di fase grup ini, gue nggak melihat fase peningkatan atau grafik kenaikan yang signifikan gitu, yang bikin publik, nggak cuman gue, yakin gue, ragu apakah bisa sejauh mana nih tim-tim unggulan ya, yang gue bilang tadi yang ternyata under expectation, Inggris, Prancis, let's say Belanda, betul. Menurut lu bakal sejauh mana sih, Jo, tim-tim unggulan di Euro ini? 16 besar selesai nggak mereka? Gue sambil nyontek bracket ya. Santai. Ini ya kita sepakatin dulu lah, maksudnya yang bisa dibilang tim unggulan di sini yang apa ya, yang punya tradisi lah ya, yang punya tradisi. Betul. Yang selalu disebut bakal bermain bagus, bakal calon juara di setiap turnamen besar gitu. Spanyol, Jerman, Portugal, Prancis, Belgia, Belanda, Inggris, Italia, paling ya itu yang masuk ke babak knockout. Dan dari yang tadi gue sebutin, yang ketemu di 16 besar itu cuman Prancis lawan Belgia. Jadi idealnya kan yang semua bisa masuk ke 8 besar, cuman balik lagi ke tadi pembahasan awal, tidak ada yang istimewa selain Jerman menurut gue di fase grup. Terlepas dari ya tuan rumah pasti punya faktor. Tadi Harbiu sempat singgung di pertandingan pertama dia menang telak karena Scotland dia main 10 orang gitu kan, kartu merah. Cuman ya yang gue bisa bilang tuh gimana caranya si Julian Nagelsmann itu approach di pertandingan ketiga ketika mereka sudah pasti lolos ke fase knockout. Dia bilang dia tidak akan merotasi pemain besar-besaran karena takut kehilangan momentum di babak 16 besar ya, meskipun di pertandingan terakhir fase grup juga ya kayaknya agak nginjek rem lah, gasnya nggak terlalu dikencengin. Kalau balik ke pertanyaannya Dimas tadi,
sebagai orang yang nonton bola, ya kalau gue kuat gue akan nonton, kalau enggak ya udah gitu ya. Gue pengennya semua tim besar yang tadi gue sebutin tuh lolos ke 8 besar gitu. Jadi dari 8 besar sampai ke semifinal dan final udah pasti di kita kemungkinan besar bakal ngelihat pertandingan yang diharapkan secara di atas kertas tuh seru gitu loh dari menit awal sampai selesai. Ya sekarang lo bayangin kalau misalkan yang lolos Romania lawan Austria gitu, atau Inggris lawan Swiss dibanding Inggris lawan Italia, kan kayak orang ngelihat jadwal pertandingannya juga udahlah lihat highlightnya aja kayak gitu. Anda masih di mute Bapak moderator. Hey Bapak moderator, kamu masih di mute. Sorry ya. Iya, gue salah. Bill, Gak apa. udah 2 orang kan tadi ngomongin gimana Inggris tuh emang males ditonton, sementara lu juga punya ekspektasi gitu terhadap tim ini. Lu expect kalau Inggris gue tuh gue sepakat sama hampir semua orang yang ya di sosmed lah banyak banget yang bilang ini salah Southgate dia gitu. Lu bayangin, lu punya top scorer Bundesliga, lu punya pemain terbaik di Liga Spanyol, pemain muda terbaik di Liga Inggris, tapi ya yang kayak tadi Bintang bilang, malah yang dikomentarin kita kehilangan Calvin Phillips. Ya mungkin lebih ke Calvin Phillips tuh main berarti Euro 2021 kan? Ya, Atau dia Piala Dunia main. Piala Dunia kayaknya main dia deh. 2022 main dia. Oke, kalaupun dia main dari 2018 juga kayaknya. Andalannya emang agak panjang emang dari Calvin Phillips tuh waktu di Leeds memang sudah jadi andalan Gareth Southgate. Iya. Maksud gue gini. Kalau dia ya katakanlah dia gue lupa ya. Yang gue inget sih dia memang sangat bagus di Euro 2021. Tapi ya katakan dia bermain dan jadi pilihan utama juga di Piala Dunia 2022. Itu ada waktu kurang lebih 1,5 tahun buat Southgate. Dia tahu Calvin Phillips itu nggak jadi pilihan utama di klubnya setelah pindah dari Leeds. Terus dia tidak berusaha menemukan sosok pengganti gitu buat timnasnya di event sebesar Euro gitu. Ya bodoh aja kalau menurut gue sih. Jul, beberapa pertandingan sebelum Harbi maksud gue. Beberapa pertandingan resmi ya sebelum Euro ini, Inggris, Southgate kan masang TAA buat CM dan ternyata nggak flop gitu loh. Maksudnya pertandingan apa yang gue lupa, dia pakai nomor punggung 10, itu distribusi bola dia bagus banget. Dia bikin long shoot masuk, gue lupa lawan apa, dan gue pikir TAA menemukan posisi terbaiknya gitu di timnas Inggris. Ternyata di 3 pertandingan awal fase knockout flop ya TAA di CM, dan kayak ada keraguan dari Southgate untuk masukin Kobbie Mainoo, nyobain Adam Wharton gitu, bahkan Conor Gallagher. Apa sih yang salah dari Southgate sebenarnya, Bill? Dari kepala Southgate ini, Bill, yang lu lihat, Bill? Dia punya pemain muda terbaik Liga Inggris gitu, di posisi yang dia butuhkan gitu, yang menjadi sentral penting, yang jadi sorotan kenapa Inggris bisa empot-empotan. Kenapa itu nggak? Masalahnya di mana, Bill, menurut lu, Bill? Dari tren Alexander-Arnold dulu ya. Ini ngalangin lagi nggak sih ini? Udah. Enak. Di atas. Coba di atas deh. Itu benar, asik. Ya bisa. Gimana TAA? Dari TAA dulu ya. Di Liverpool itu Jurgen Klopp yang udah kenal sama tren Alexander-Arnold, mau sebagus apapun passing long range-nya atau misalnya key pass yang udah dia bikin di karirnya di klub, nggak pernah dia pasang sebagai central midfielder. Dia malah lebih percaya dengan pemain-pemain. Kalau dulu ada Wijnaldum, kalau sekarang maksain beli Szoboszlai, terus juga masih ya pokoknya dia nggak berubah posisi di bek kanan aja terus. Itu gue nggak mau bilang kalau tren Alexander-Arnold itu nggak berpotensi jadi midfielder, berpotensi, cuma
Kenapa harus dicobanya pas Euro? Pertanyaannya itu. Ini krusial loh, ini pertandingan penting loh maksudnya Euro itu. Kalau misalnya cobanya di friendly sebelum-sebelumnya ya oke lah, fine. Dan mungkin akan ada banyak flop, akan ada banyak kesalahan yang mungkin harus bisa, yang Trent sendiri harus tahu kalau misalnya main di posisi itu tuh potensi kesalahannya bakal begini. Nah ini gue nggak ngerti apa yang ada di pikiran Southgate, tip mainnya pas Euro. Ini bahaya lah kalau ngambil resiko seperti itu ya, walaupun mungkin dari di atas kertas secara komposisi Inggris diunggulkan gitu ya. Waktu itu lawan apa sih TA pas main di tengah tuh, Slovenia ya? Iya. 2 pertandingan dia. 2 pertandingan di awal. Yang pertandingan pertama yang Serbia, menang itu Serbia. menang 1-0 kan? Gol turun dari langit kalau kata orang. Terus Inggris nih, analisis gua adalah kalau pemain Inggris itu rata-rata Foden, kecuali Harry Kane ya, pokoknya semua Foden, Jude dan lain-lain itu adalah pemain-pemain yang terbiasa main high pressing. Tapi Southgate mainnya selalu aman, cetak gol lawan pertama tadi Serbia awal. Begitu unggul 1-0 mainnya langsung datar aja gitu, nggak coba rebut bola, nggak coba recovery-nya kendor gitu. Dan di pertandingan kemudiannya juga gitu. Jadi pemain-pemain yang ada di squad Inggris itu adalah pemain yang biasa main high pressing, tapi high pressingnya nggak dimainin sama Southgate gitu loh. Jadi inilah yang gua rasa ada missing taktikalnya antara pemahaman pemain dia biasa main kayak gimana sama yang distrategikan sama Southgate gimana gitu. Ada missing tuh gap antara pemain dengan kapasitas pelatih. Mungkin Southgate punya background sebagai seorang defender, makanya mainnya kayak gitu, nggak tahu juga gitu. Itulah kalau menurut gua, jadi mestinya high pressing Inggris kalau mau main lebih efektif. Mestinya high pressing, tapi itu sepertinya jauh dari Southgate. Jadi ya udahlah, nggak usah terlalu banyak berharap sama Inggris di turnamen tahun ini. Gitu kesimpulannya. Udah, kita coba udah jaga jarak dari tim-tim unggulan tradisional ini. Terus, ayo kita balik ke fase knockout. Kita lihat ternyata ada beberapa tim kuda hitam yang menurut gua penampilannya ini ya, di luar ekspektasi ya. Ralf Rangnick dengan Austria. Rangnick ball-nya ternyata efektif. Dia menggunakan kapasitas pemainnya dengan sangat pas menurut gue. Sehingga dia bisa memanfaatkan pertandingan demi pertandingan itu dengan baik. Selain Austria, gue lihat juga ada Georgia di sini yang grafik permainannya dari pertandingan pertama ke pertandingan ketiga di fase knockout naik. Fase grup. Fase grup. Dan gue yakin kayaknya ini bakal terus berlanjut nih di fase knockout 16 besar, 18 besar. Dari lu deh, Jul. Tapi sayangnya gue ketemu Spanyol, jadinya itu gimana, Jul? Georgia dulu. Georgia dia ketemu Spanyol betul, tapi ini juga Spanyol yang bukan Spanyol 2010 dia. Iya, kalau ngomongin Georgia, menurut gue dia sedikit dalam tanda kutip sedikit terbantu dengan status Portugal yang udah mengunci status juara grup F itu di matchday kedua gitu. Jadi di matchday ketiga ya udah gitu, bahkan hampir semua pemain intinya nggak dimainin kecuali Ronaldo ya, karena dia kalau di grup Fan Football tuh dia donatur, jadi dia nggak boleh diganti gitu. Ya. Ya jadi Georgia masuk di pertandingan melawan Portugal kemarin itu mereka sadar dia masih punya peluang buat lolos. Kebetulan Portugalnya juga udah kalah pun tetap jadi juara grup, jadi ya udah terbantu di momentumnya lagi pas aja gitu. Nah ketemu Spanyol ya ceritanya nggak akan sepanjang Wales 2016 debutan yang melaju jauh gitu.
menurut gue ya mereka bakal berhenti di tangan Spanyol sih, meskipun kayaknya pertandingannya juga nggak bakal yang kayak Spanyol Kroasia gitu yang kita berharapnya jadi pertandingan sengit, ternyata Spanyolnya di atas kertas di pertandingan sangat-sangat mendominasi Kroasia gitu. Cuman ya Georgia ya udah sejarah lah, debutan langsung lolos fase grup dibanding Kroasia 4 kali Euro nggak pernah lolos grup sama sekali kan. Skotlandia kok Kroasia. Scotland. Yang lain sepakat. Ini kelihatan banget loh, maksudnya menjanjikan banget loh menurut gue permainan Georgia. Apakah emang bakal gampang Spanyol menghentikan laju Georgia? Bintang, gimana? Kalau gue ngeliatnya, tadi kita sempat sedikit ngebahas bahwa tim-tim unggulan ya, yang mainnya nggak terlalu bagus gitu. Kalau kita ngomongin bukan permainan, tapi poin. Spanyol tuh satu-satunya tim yang menang terus kan di fase grup kan, yang 9 poin kan Spanyol ya. Jadi kalau berharap Georgia akan bisa mengalahkan Spanyol di atas kertas ya susah gitu. Spanyol bisa regenerasinya lumayan bagus juga ternyata. Di Euro ini kan ada Lamine Yamal 16 tahun, ada Nico Williams juga gitu kan. Walaupun di tengahnya masih ada Rodri yang sebagai senior ya, gitu. Tapi untuk bisa dikalahkan oleh Georgia kayaknya sih agak berat. Gua lebih tertarik untuk tadi yang Dimas bilang di awal, Austria dengan Ralf Rangnicknya mungkin akan bisa melaju lebih jauh, atau mungkin lawan Turki juga kemarin di fase grup juga lumayan main ya gitu. Jadi gue lihat kalau bukan Georgia mungkin gue berharapnya Austria atau Turki yang bisa berbicara lebih banyak untuk di fase gugur ini. Walaupun nanti kalaupun Austria dan Turki menang, kemungkinan lawannya Romania atau Belanda ya. Yang Belanda ya, walaupun Belanda juga mainnya ya kurang juga gitu, nggak punya striker lah. Ya nggak ada koordinasi sama sekali pertandingannya juga gitu. Jadi iya. Bahkan kalau itu ini kayaknya kalau tadi ngomong Georgia ya, pertandingan dari 8 pertandingan di fase grup 16 besar, mungkin kalau ngelihat dari bagan orang bakal nunggu Prancis lawan Belgia, tapi kalau gue pribadi bukannya mau sok tipis atau gimana, Austria lawan Turki itu bakal gila sih. Iya, betul. Gue sepakat sih. Austria Turki siapapun yang menang antara Austria lawan Turki itu akan melaju jauh. Yang Bintang bilang tadi lawannya antara Romania dan Belanda kan. Belanda kita tahu ya flop lah. Dia punya 3 midfielder, karakternya sama, kuman miskin taktik. Kayaknya peluangnya akan besar nih sebagai kuda hitam antara Turki dan Austria. Ya nggak Bu? Kalau Romania kalah, maksudnya kalau Belanda menang dan Austria menang, mereka akan ketemu lagi kan? Kayak fase grup terakhir kan. Nah itu juga bakal jadi seru banget. Pasti Belandanya udah tahu lah celahnya. Cuman itu perempat final nantilah. Bintang dulu deh. Lu sebagai fans MU juga nih, Tang. Apa beda Rangnick Ball Austria sama Rangnick Ball MU yang lu lihat? Mungkin karena di MU juga Rangnick nggak terlalu lama ya, cuman 6 bulan ya kalau nggak salah, dan nggak lama dia langsung milih Austria, dan mungkin lebih pasnya pas dia menolak tawaran Bayern Munchen kalau nggak salah ya, dan dia memilih untuk bersama Austria. Itu mungkin sebuah keputusan yang tepat melihat Austria bisa melaju kayak sekarang. Tapi mungkin kalau ngomongin soal MU sama Rangnick terus Rangnick dengan Austria, karena mungkin dulu Rangnick dianggapnya hanya pelatih Inter, bukan pelatih yang akan long term ya di MU-nya. Yang diputuskan dibilangnya cuma 6 bulan, nanti di musim panas akhirnya MU akan milih pelatih baru gitu. Mungkin dari Rangnicknya juga ngapain gue effort banyak-banyak ya buat ngelatih tim ini gitu. Iya kan? Sampai Ronaldo yang bilang juga kalau dia nggak cocok jadi pelatih segala macam, ya mungkin karena dia juga motivasinya anjing, gue nggak akan diperpanjang juga nih kalau gue main bagus mungkin gitu. Jadi ngapain gue main bagus? Dan ternyata di Austria terbukti yang tadi Omo bilang, dia bisa meramu pemain yang dengan kualitas dalam tanda kutip seadanya, terus ternyata bisa mengalahkan Belanda di pertandingan terakhir dan akhirnya jadi juara grup di grup apa? Waduh, hilang dia.
Gantung nih. Gitu Jo. Gantung. Jadi lu juga fans MU kan? Bukan salah Ragnik ya. Ragnik demotivated di MU atau memang MU-nya terlalu kompleks masalahnya Jo. Sampai siapapun pelatihnya ya nggak bisa ngasih perubahan apapun. Apa jadi bahas MU ini ya? Kalau Sedikit melenceng lagi seru. karena nggak MU nggak makan bro. Karena gini cuy, karena Ragnik itu kayak nggak ada di kepala kita gitu loh. Sebagai mantan pelatih MU tuh nggak ada kebayang sama sekali keinginan. Meskipun karena cuma 6 bulan juga ya gara-gara Ronaldo sih yang kita inget kan, gara-gara obrolan dia sama Piers Morgan kan. Tapi di luar itu kita lupa Ragnik tuh pernah ngelatih MU. Lu lihat gimana juga? Karena memang kalau gue pribadi tahu Ragnik itu bukan sebagai orang di depan layar ya, dia lebih banyak berperan di balik layar, technical director dan segala macamnya. Cuman Ragnik itu tadi di awal kayaknya Bintang sempat mention dan gue setuju banget, dia bilang kenapa Ragnik bisa dibilang pelatih yang bagus atau manajer yang bagus, karena dia tahu dia punya pemain seperti apa dan dia tahu gimana manfaatin pemain itu gitu. Kalau lu lihat Sabitzer gitu, dia selama main di Leipzig, terus di Munchen dipinjem Man United, terus musim kemarin di Dortmund, pernah dia ditempatin di sayap kiri? Hampir nggak pernah setahu gue ya, tapi di Austria dia di plotnya di winger kiri yang meskipun pas main gelandang dan penyerangnya fluid banget ya Austria, nggak jelas gitu, tapi ya itu Ragnik punya kehebatan di situ, dia punya pemain, dia tahu kemampuannya apa, kemampuannya dioptimalin. Oke. Ya semoga Austria melaju jauh sih. Gue berharap seperti itu. Dibanding Turki, gue lebih berharap Austria juga karena gue lebih akrab tentunya sama pemain-pemainnya ya dibanding Turki. Ada satu tim tradisional yang mungkin belum sempat kebahas jauh nih, Itali. Biu, lu lihat Itali nggak Biu? Kayak apa Biu di fase knockout Biu? Dan di fase selanjutnya nih dia lawan Oh iya, Swiss juga sebenarnya cukup menjanjikan, tapi lu lihat peluang Italia di turnamen kali ini gimana, Biu? Juara bertahan. Berat sih menurut gue Italia ini. Italia ini di fase grup juga kayaknya memang dia masih sejajarnya sesuai dengan hasil skor kemarin ya, lawan Kroasia seri 1-1. Ya memang dia setaranya sekarang sama Kroasia. Tim selevel itu, jadi level tier 2-nya lah, bukan tier 1-nya menurut gua. Karena secara komposisi kayaknya memang belum matang juga para pemain-pemain yang ada di dalamnya. Terakhir bahkan lawan Kroasia man of the match-nya Donnarumma, kiper. Jadi peran artinya kalau man of the match-nya kiper, itu bola kan udah di mulut gawang mulu, berarti gitu loh. Hampir peluangnya tuh udah hampir jadi terus. Ya memang Kroasia punya serangan lebih variatif sih gue lihat daripada Italia di pertandingan terakhir. Tapi memang kalau misalnya mau disetarain kelasnya, ya udah Kroasia sementara Italia sejauh ini. Ya syukur-syukur semifinal paling bagus menurut gue. Kalau misalnya bisa sampai final ya ajaib sih. Lawan Swiss aja gue rasa berat karena Swiss juga ini motivasinya juga lagi bagus banget sih di Euro ini, walaupun nggak sebagus tadi yang lo bilang Georgia atau Turki gitu sih. Cuma Swiss punya catatan lumayan kan, unggulnya juga lumayan tebal waktu lawan Hungary bahasa Indonesia apa sih? Hungaria. Anjay, yang lupa lo. Bahasa Indonesia lapar. Itali, ya bisa jadi sih. Emang terlihat. Mas, mungkin mau nambah. Gimana Tang? Ini Itali itu kelihatannya pemainnya hampir semua beda dengan pas mereka juara 2021 dulu ya. Mungkin cuma yang kita tahu mungkin cuma Donnarumma, Jorginho, Chiesa. Jorginho juga kayaknya nggak main inti sekarang kan, karena ada Barella. Betul. Barella 2021. Barella masuk ya, Barella main ya. Ya tapi hampir waktu hampir main-mainan kemarin yang golin
yang terakhir lawan Kroasia si Zakarni, kita nggak pernah dengar nama dia juga gitu. Kalau selain mungkin kalau kita bukan fans Liga Italia, kita juga nggak akan pernah dengar nama-namanya gitu. Jadi mungkin Spalletti juga ngeliat main mungkin tujuannya bukan buat di sini, bukan buat di Euro, mungkin buat di Piala Dunia 2026 Euro ya. Mungkin ya. Ya, apalagi mereka juga Italia kan tim sebesar Italia, ada kabar mereka naturalisasi pemain keturunan Argentina diambilin ya kan. Atau mungkin mereka niatnya bukan buat di Euro sih gue tangkap kayaknya ya. Kenapa Bu? Sabar Bu. Gimana? Sorry, Pellegrini itu di Piala Dunia kan enggak. Euro tahun lalu main enggak? Euro sebelumnya Pellegrini. Lorenzo Pellegrini kayaknya enggak. Lorenzo Pellegrini kayaknya main deh. Baru. Enggak ya? Baru. Nama baru nggak sih? Walaupun usianya juga udah nggak baru, udah matang. Di Serie A bukan sebuah nama baru sih. Iya. Ya. Coba gue cek ya. Gue cek. Nggak ada. Udah gue cek. Lorenzo Pellegrini bukan skuad juara Italia di Euro sebelumnya. Ini pemain baru ya. ya. Gue tangkap karena 2021 kan pelatihnya masih si Mancini ya. Mancini betul. 2021 Roma juara Piala Mickey Eropa bukan sih? Mickey Mouse. Juara Mini Mouse. Iya kan sama Mourinho kan? Iya. Itu Pellegrini itu udah main. Iya. Udah jadi andalan. Tidak masuk ke skemanya. Tapi tidak masuk skema betul. Gue pernah pas Euro ini jalan gitu ya. Gue nanya temen gue yang memang dia fans Italia gitu, dia bilang Italia pola permainannya dikasih ke sayap, cutting inside, kalau nggak tembus balik lagi gitu. Terus gue coba gue jujurnya gue bukan penonton Serie A ya, cuman kalau kita kaitin si Luciano Spalletti sebelumnya megang Napoli, gimana cara Napoli main ya memang kayak gitu, dari tengah dikasih ke Kvaratskhelia, dia akselerasi, kasih ke siapa penyerangnya yang Nigeria, ya kalau misalkan nggak bisa di crossing, nggak bisa akselerasi, ya dia ke tengah lagi, dan itu tergambar di Italia sekarang. Ya, betul. Sepragmatis itu sih permainannya. Jadi gue setuju kalau tadi dibilang Italia kayaknya susah, bahkan lawan Swiss aja belum tentu gitu. Nah cuma yang resenya kalau misalkan Italia nggak bisa berbicara banyak, Swiss juga gitu-gitu aja, masa ya kita harus rela ngelihat Inggris yang mainnya kayak gitu sampai semifinal? Berarti balik lagi ke hipotesa awal gue, emang Euro 2024 ini bapuk men. Gini, lu coba lihat perbedaan bagan kiri dan kanan di 16 besar itu sayang banget. Agak timpang ya. Sayang karena kayak Prancis nggak jadi juara grup, itu harusnya kan bisa bikin agak seimbang sedikit gitu. Gue nggak tahu ini gimana sih, dari awal emang udah ada bagannya atau dikocok kayak Liga Champions? Enggak dong. Udah ada bagannya. Udah ada bagannya, tapi ada probabilitas karena 4 peringkat 3 terbaik itu kan bisa. Ya gitu. Ya probabilitasnya di situ, tapi sisanya udah ada bagannya ya. Udah. Ya gitu deh, emang tim-tim tradisional ini memang tidak bisa diharapkan untuk menampilkan permainan terbaik ya, yang bikin kita nggak ngantuk nonton Euro di malam hari. Jadi kayak mending nonton Copa America ya. Tapi mungkin nantilah di episode lain kita bahas Copa America. Ada satu hal sebenarnya di Euro ini yang harusnya nggak luput dari pembahasan atau pengamatan orang-orang, yaitu adalah penampilan terakhir Ronaldo di turnamen besar Euro turnamen besar antar negara. Menurut gue nggak mungkin dong 2 tahun lagi dia main di World Cup. Apa masih iya? Nggak mungkin dong. Dia nanya, dia berasumsi, dia berkesimpulan. Ya coba menurut kalian gimana? Nggak mungkin dong. Bisa jadi. Tunjuk orang dulu dong. Asisten pelatih dan nanti. Siapa dulu yang harus berkomentar? Tunjuk orang. Lu Bio kayaknya kesel banget sama ini Bio, sama Ronaldo Bio. Gimana? Iya, emang yang harusnya main yang Jota, harusnya nggak mainin Ronaldo. Jota lagi. Kenapa tuh? Coba gimana? Elaborasi kenapa Jota lebih baik dari Ronaldo? Apakah dia bisa ngangkat moral
teman-teman timnya, apakah dia bisa menjadi penyambung lidah yang baik antara pelatih dengan pemain-pemain yang lain? Kalau Apakah mau Jota ngangkat bisa moral, melakukan itu? kalau mau ngangkat moral doang sih penonton juga ngangkat moral, Bos. Mending lebih penting penonton daripada Ronaldo. Fans yang ada di bangku-bangku cadangan itu, bangku cadangan di tribun nih, seperti Ijul nih, penonton tribun itu lebih penting daripada Ronaldo. Kalau cuma buat nyetak gol secara klinikal, Jota lebih saat ini dia secara fisik staminanya lebih ada. Dia biasa main high pressing, jadi mau lari-larian juga ayo. Terus di belakang ini orang-orang yang biasa ngasih terupas-terupas buat orang-orang yang larinya kencang. Ada Bernardo, ada Bruno Fernandes yang terupasnya tuh matang. Diogo Jota tuh larinya kencang. Ronaldo bisa lari enggak sekarang kecuali ngendok di kotak penalti. Ya memang tembakannya bagus, tapi juga konversinya juga kan sekarang paling jelek setahu gue statistiknya. Dari 9 tendangan banyak yang jadi sia-sia juga. Emang tadi statement sebelumnya tuh yang gua catat, Ronaldo itu ibarat kayak donatur tetap Euro 2024, harus main aja gitu. Ya mungkin ya ini Jadi ibarat kata ini fan football tuh si Ronaldo donatur ya. Jadi ya udah suruh main aja, terserah dia mau main. atau mungkin disuruh sama panitia Euro-nya nggak ada Ronaldo nanti nggak ada yang nonton gitu kali. Karena memang orang-orang pengen nonton Ronaldo, nggak mau nonton Portugal kali. Jul, Tuh. lucu nggak Jul? Lu pernah ngebayangin nggak sebelumnya di turnamen besar lu bakal ngeliat Ronaldo gagal kontrol bola, heading kemana-mana, gagal nendang bola. Lu pernah ngebayangin nggak sih Ronaldo di posisi sekarang ini? Ini kalau Apa udah pensiun dari timnas? Kalau ngomongin Ronaldo, gue pribadi ini mesti ditarik dari Piala Dunia 2022. Andai Messi nggak juara sama Argentina di Piala Dunia Qatar, mungkin dua-duanya udah memutuskan pensiun, menurut gue. Dan ya bisa banyak lah, kita bisa nemuin banyak sumber yang menceritakan gimana ambisiusnya Ronaldo, gimana teman-temannya latihan jam 6 dia jam 5 udah di lapangan dan segala macam. Ya lo ngeliat rival terbesar lo selama karir profesional bisa dapetin Piala Dunia gitu, ya gimana nggak nafsu. Jadi seharusnya Ronaldo masih dipanggil timnas, iya, tapi untuk menjadi pilihan utama menurut gue kurang pas lah kalau menurut gue ya. Soalnya di situ ya tadi ada Diogo Jota mungkin bisa jadi opsi gaya bermain yang lain. Kalau emang lo mau cari penyerang klinikal di Piala Dunia 2022, Goncalo Ramos itu udah buktiin bisa cetak gol jauh lebih banyak dari Ronaldo. Cuman di satu sisi kalau ngomongin manusia satu ini emang nggak bisa lepas dari mentalitas ya, karena gue lupa beberapa hari yang lalu gue baca lawan ngelihat Ronaldo keluar dari lorong aja tuh udah bisa jiper sendiri. Cuman kan yang jadi pertanyaan, Ronaldo di era mana gitu? Apakah Ronaldo yang sekarang main di Liga Arab masih seperti itu? Gua rasa sih enggak ya. Jadi kalau Portugal mau melaju jauh ya gunakanlah Ronaldo di saat-saat yang tepat aja. Kalau enggak emang udah kalah banget, udah menang banget, atau ya fungsinya jadi asisten pelatih aja kayak final 2016. Oh ya, yang dia cedera lutut ya. Nah, yang dia kerjanya ngomel-ngomel aja ya. Tang, kalau Harbiu bilang Ronaldo donatur tetap, ternyata ada satu Tang yang lebih tua lagi dari Ronaldo, tapi emang punya dampak. Pepe. Iya, Pepe. Lu lihatnya gimana Tang? Kenapa bisa ada orang umur 41 masih jadi kunci pertahanan di timnas Portugal? Ya, itu mah tanyanya Roberto Martinez aja, tanya gue. Kan dia regenerasinya buka. Kalau semacam Ruben Dias itu ada banyak loh. Juga mungkin Antonio Silva yang dari Benfica mungkin belum pengalamannya di turnamen besar belum sebesar Pepe ya. Dan Ruben Dias juga kan besarnya baru di beberapa musim terakhir ya. Mungkin dia juga untuk pressure di turnamen besar juga mungkin masih butuh pendampingan pemain senior. Jadi ya mungkin sama yang tadi Ijul bilang, aura mentalitasnya Pepe juga mungkin di timnas masih ada, di
kita nggak tahu. Jadi pemain-pemain muda pada segan dan pada ngelihat dia panutan kali ya selain Ronaldo, terutama buat lini belakang. Jadi ya walaupun kita kaget ya Pepe masih dipanggil, tapi ya mungkin alasannya itu karena supaya Antonio Silva masih kemudaan, Ruben Dias butuh tandem yang mungkin lebih punya pengalaman, yang dipilihnya Pepe gitu. Itu kalau dari gue kalau soal Portugal. Mantap. Oh. Sekarang ya udah terakhir lah, sesi terakhir. Satu-satu gue tanya, setelah fase knockout ini, sekarang yang lu lihat berpeluang paling besar buat juara itu siapa dari Harbiu? Jerman nomor 1, nomor 2 sebenarnya gue bisa bilang sebut kalau Nomor 2 siapa? Dari nomor suara gue kedengeran. Halo. Ya lanjut. Tadi keputus yang nomor 2, Bim. Oh tadi nomor 1 Jerman karena tuan rumah dan memang permainannya stabil lah ya. Nomor 2-nya ini sebenarnya kalau misalnya gue mau bilang Portugal sih layak sih ya. Cuma karena Ronaldo masih ditaruh depan ya akhirnya dia mungkin ada di nomor turun lagi sedikit. Kalau misalnya Ronaldo nggak dimainin, entah siapa tadi ada opsi lain dimainkan dengan opsi pemain yang lebih klinikal atau nyari orang yang bisa lari lebih kenceng, pace-nya lebih ada ketimbang Ronaldo yang mungkin pressing juga karena memang faktor usia gitu ya. Males juga kan pemain kayak gitu shoot pressing. Jadi nomor 2 Spanyol mungkin. Nomor 3-nya ini sampai nomor 3 aja ya. Masih harap-harap cemas ada di Inggris. Karena Inggris mau sebabuk apapun gue masih lihat di di situs judi masih paling difavoritin. Jadi kalau misalnya ada faktor judi di situ main ya mungkin Inggris bisa juara. Ternyata ada pengaruh lu udah kadung ini ya, naro ya buat Inggris. Jadi Udah masang di judi online gitu. ada di Susah, semifinal. Lu gimana, Jo? Nanti perkataan judi online di tit gitu ya. Lu gimana, Jo? Gua Sepakat buat Spanyol, Jo? Jerman. enggak. Gua nomor 1 Jerman. Tetap Jerman ya. Jerman, Portugal, Prancis masih. Dan itu semua ada di bagian atas atau di bagian kiri ya. Prancis lu yakin, Jo? Dengan bab nyaman pakai topeng gitu, Jo? Tetap mentalitasnya ya nggak bisa lepas lah. Lo lihat di ya turnamen besar terakhir Piala Dunia 2022 kemarin kan gimana Mbappe bocah sekian tahun hat-trick di final gitu kan. Jadi Prancis nggak bisa diiniin. Inggris, gue juga pengen masukin Inggris sebenarnya, cuman kayak nggak deh, cukup ngelihat permainan kayak kemarin di grup dan gimana batunya Southgate tetap masang Declan Rice dan Trent Alexander-Arnold di tengah itu. Jadi favorit Jerman, Portugal, Prancis. Kalau Spanyol enggak sih kayaknya. Gue 3 itu. Nah, lu Tang, masih berharap juga sama Inggris, Tang? Atau gimana? Berubah pikiran? Ya mungkin masih ada, cuman bukan nomor 1 gitu Inggris. Kalau tiba-tiba Southgate otaknya keselipat atau gimana ya, sadar gitu ya kan, mungkin Inggris bisa melaju lebih jauh. Cuman mungkin gue akan sepakat dengan Harbiu dan Ijul gitu. Jerman dan Spanyol itu 2 tim yang paling konsisten ya di fase grup. Tapi sayangnya mereka akan ketemu di perempat final kalau dua-duanya menang di 16 besar. Betul. Jadi memilih 2 tim ini agak susah nih. Kalau mungkin mereka ketemu di semifinal enak tuh. Wah, enak nih kita 2 tim yang paling konsisten ketemu. Tapi sayangnya mereka akan ketemu di perempat final gitu. Tapi kalau dilihat dari ini gue akan condong ke Spanyol sebenarnya. Walaupun gue agak tidak suka dengan gaya main mereka ya, nggak tahu kenapa. Tapi Spanyol kayaknya nomor 1 gue akan pilih Spanyol. Kalau ternyata bukan Spanyol mungkin Jerman juga, karena mereka punya kekuatan tuan rumah walaupun di 2006 dan 2006 mereka tuan rumah Piala Dunia juga ternyata ancur-ancuran juga di semifinal kalah. Dan ya satu lagi ya
semoga ada tim kejutan aja satu lagi. Yang peringkat ketiga gue nggak akan bilang Inggris, mungkin Inggris akan gue pilih pilihan keempat ya, pilihan ketiganya tim lain. Austria dong ya, Austria Austria atau dong. Turki, atau mungkin tiba-tiba Swiss atau Rumania gitu. Nggak masalah ya. Emang kita Tapi butuh. kalau ngelihat jalurnya sih ada kemungkinan Austria atau Turki sih, karena perempat final mereka lawan pemenang Itu Romania Belanda. Romania Ya. Belgia kan, Romania Belanda, semifinalnya di Inggris atau Itali kemungkinan besar. Ya, Ya, jalannya cukup baik lah buat Austria untuk memberikan kejutan. Siapa Lumayan tahu bisa terbuka jadi lah. Denmark 92 atau Yunani 2004. Iya. Oke. Jerman tim unggulan, tapi kita mau bahas Jerman waktunya kayaknya udah cukup lah 50 menit kita bahas, kita bual-bual soal Euro ini. Di episode selanjutnya kita akan lebih banyak lagi bahas soal Jerman, karena ya tergantung lah, kita lihat pertandingan 16 besar ini Jerman seperti apa ya. Tapi gue sih juga sepakat sama kalian, gue optimis Jerman bakal melaju jauh. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas lebih jauh soal Jerman dan tim-tim unggulan lain. Oke, untuk episode kali ini kita selesai sampai di sini. Terima kasih teman-teman, Ijul, Bintang, Harbiu, insight yang sangat luar biasa meskipun tidak ada isinya, tapi gue yakin episode ini bakal terus berlanjut karena kita tetap perlu media untuk mengeluarkan unek-unek kita terhadap keresahan Euro 2024 yang kacau balau ini. betul. Oke teman-teman nonton, yang audiens yang ada dimanapun, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih.